Kita akan masuk teman-teman sekalian sekarang ke inti judul kita, masalah pembatal-pembatal amal. Jadi kalaupun kita berbuat amal soleh, ada yang membatalkan amal-amal seseorang, gitu kan? Baik itu secara keseluruhan atau sebagiannya. Kita masuk dulu kepada pembatal amal secara keseluruhan, yaitu kufur, syirik, murtad dan juga nifak. Kata beliau, ketahuilah wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah, bahwasanya siapapun yang mati dalam keadaan kafir, musyrik atau murtad. Di sini musyrik tentu berbuat syirik besar ya. Seperti dia muslim tapi dia juga menyembelih untuk kuburan, menyembelih untuk laut dan seterusnya. Jadi dia mempartnerkan ibadah sembelihannya antara Allah sama makhluk, gitu kan. Atau murtad meninggalkan Nabi Islam, maka seluruh amal baiknya seperti sedekah, silaturahim, serta menjaga hak tetangga dan sebagainya menjadi tidak sah. Karena syarat sah ibadah seseorang adalah mengetahui untuk siapa ia beribadah. Sedangkan orang kafir tidak demikian, maka amalannya pun batal atau tidak diterima. Allah berfirman tentang masalah itu dalam surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Baqarah 217. "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Barang siapa yang murtad, ya, melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran di antara kamu dari agamanya, dia keluar dari agama ini lalu dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Juga dalam firman Allah yang lain dalam surah At-Taubah ayat 17, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina 'ala anfusihim bil kufur. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya, ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun." Tidaklah pantas orang-orang musyrik, maksudnya orang-orang musyrik Mekah ya, tapi ini berlaku kepada semua orang musyrik. Jadi orang Mekah itu tahu kalau Ka'bah itu rumahnya Allah. Mereka tahu tawaf itu ibadah kepada Allah. Mereka tahu jumrah melontar di Mina adalah ibadah kepada Allah. Mereka tahu ini adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan kalau ditanya siapa ciptakan langit dan bumi, Allah tanyakan itu dalam Al-Quran. Suruh Nabi Muhammad SAW tanya, "Wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara asy-syamsa wal qamar la yakuna Allah." Kalau engkau tanya kepada mereka, hai Muhammad, siapa yang ciptakan langit dan bumi, siapa yang mengatur matahari dan bulan, mereka akan mengatakan Allah. Lalu ditanya, Allah SWT suruh lagi Nabi Muhammad SAW tanya mereka. Lalu mereka, kenapa mereka sembah-sembah berhala itu? Sementara mereka tahu Ka'bah rumahnya Allah. Kenapa masih mengikut sertakan patung dalam ibadah mereka? Maka mereka menjawab, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami enggak sembah berhala-berhala ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi perantara kepada Allah tapi benda mati. Maka Allah mengatakan tidak pantas orang-orang musyrik itu, walaupun mereka beriman kepada Allah. Secara rububiyah mereka beriman, tapi secara uluhiyah, keyakinan yang menciptakan adalah Allah, rububiyah, mereka yakin. Tapi secara uluhiyah, secara ibadah mereka rusak, mensyirik, memperankan Allah dengan makhluk. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa diri mereka kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia perbuatannya dan mereka kekal dalam api neraka. Berarti ini dalil juga tentang orang musyrik batal amal-amalnya, gitu kan? Ini sayang sekali di Indonesia banyak yang membuat syirik besar tidak sadar kalau amalnya batal ini, ya. Kasih sesajen ke lautan, ke gunung, panggil dewa ini, dewa itu, penjaga gua ini, penjaga gua itu. La haula wala quwata illa billah. Makanya teman-teman harus kuatkan belajar tentang rukun iman. Iman kepada Allah pertama, yang kedua kepada malaikat. Malaikat ini disebutkan dalam surah 77 dan surah nomor 79 tugas-tugas mereka. Di antaranya mereka yang menjalankan dan merawat semua ini. Jadi yang jaga gua, jaga lautan, menumbuhkan pohon-pohon di hutan, populasi manusia, populasi hewan-hewan, jin, semua malaikat yang atur. Allah yang perintahkan. Mereka menjalankan tugas. Jadi jangan lagi panggil-panggil penjaga gunung, penjaga ini, dianggap padahal dari syaitan. Dan mereka yakin itu jin. Padahal jin tidak punya apa-apa di situ. Enggak punya apa-apa jin di situ. Penjaga semua itu adalah malaikat. Makanya orang beriman yang faham ini, dia mau sholat, dia mau di gua sendirian, dia mau di atas kapal sendirian, tetap aja dia yakin semua ini makhluknya Allah. Ada malaikat yang menjaganya, Allah mengawasinya. Nah, itu bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, gitu kan?
Juga dalam firman Allah surah Al-A'raf ayat 147 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan akan menemui akhirat, sia-sialah perbuatan amal mereka. Ini biasanya orang-orang munafik ya, sifatnya mereka begitu. Setiap Nabi SAW sampaikan sesuatu, masa sih? Kalau nggak masuk akal mereka nggak diterima, gitu kan? Nggak terima. Maka mereka sia-sia amal perbuatannya. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan ini Nabi SAW tanamkan sekali kepada para sahabat ini. Jadi pernah ada satu orang Badui. Ini pernah saya sampaikan di tablik akbar kita juga di Makassar. Tapi saya ingatkan kembali. Satu orang Badui, dia pengembala domba. Dia lagi di padang pasir, bawa gembala domba. Rupanya ada serigala satu mengambil domba dia, satu ekor. Dombanya ditarik, digigit ditarik. Karena dombanya lebih besar daripada serigala, jadi lambat larinya serigala itu. Maka dikejar oleh pemilik domba ini. Sambil digebukin serigala itu, lalu serigala itu lepas. Uniknya serigala itu berbicara pakai bahasa manusia. Dia mengatakan, kenapa kau ambil rezeki yang sudah Allah tentukan kepadaku? Kata orang Badui itu, serigala berbicara bahasa manusia. Kata serigala tersebut, ini kejadian nyata, riwayat sahih. Ya. Kata serigala itu, kenapa kau heran? Sementara kau tidak heran di Madinah ada seorang utusan Allah yang tidak diimani. Serigala bicara itu. Tidak masuk akal manusia kan? Serigala bisa bicara. Tapi begitu riwayatnya. Orang Badui ini nggak pakai bicara lagi. Bawa dombanya langsung ke Madinah. Tanya-tanya, siapa di sini yang mengaku Nabi? Mereka jelaskan ada satu orang namanya Muhammad SAW. Dia datang ke masjid lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya mau beriman. Syahadat, setelah syahadat dia mengatakan, ya Rasulullah, saya beriman ini begini ceritanya. Waktu diceritakan di masjid, orang semua diam, senyap, nggak ada yang tanggapin, karena memang serigala bicara pakai bahasa manusia. Apa kata Nabi SAW? Menanamkan masalah keyakinan kepada Allah. Nabi SAW mengatakan, ketahuilah, aku, Abu Bakar sama Umar percaya itu. Kalau kalian tidak percaya itu, maka aku, Abu Bakar sama Umar percaya. Maksudnya, kenapa kalian tidak percaya? Apa yang sulit? Allah bisa membuat segalanya berbicara, gitu kan? Bukan cuma itu, pada hari kiamat nanti anggota tubuh kita akan berbicara. Orang beriman yakin dengan itu, makanya hati-hati dalam berbuat dosa. Karena tangannya akan jadi saksi, mulutnya, matanya, segala macam. Ya semoga Allah maafkan kalau kita pernah berbuat kesalahan-kesalahan masa lalu. Tapi tujuan kita belajar begini teman-teman, untuk mengingatkan diri kita dan memperbaiki ke depan. Kita bukan sedang menghardik masa lalu kita. Tapi kita sedang belajar, oh ternyata begini, perbaiki ke depan. Baik orang yang belum tahu sebelumnya atau orang sudah tahu lalu kemudian dia lalai, sekarang dia mau bertobat. Itu tujuan majelis ilmu, supaya kita berubah menjadi lebih baik setelah itu. Juga diangkat dalil yang selanjutnya adalah surah Al-Maidah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ini teman-teman, dalil ini kalau kita kembali ke Al-Maidah ayat 5, kalau kita ini kan akhir ayat. Awal-awal ayat itu Allah menceritakan tentang bolehnya laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab. Perempuan Nasraniyah atau Yahudiyah boleh dinikahi, hukum Allah begitu. Boleh juga memakan sembelihan ahli kitab. Makanan mereka yang dasarnya bukan makanan haram dalam Islam. Misalnya Nasrani jual makanan ayam, ya. Yahudi jual makanan kambing misalnya. Kita boleh makan, baca bismillah kita boleh makan. Begitu firman Allah. Masuk akal kita atau tidak kita terima. Karena penutupan ayat Allah bilang begitu. Siapa yang kufur kepada hukum-hukum ini, maka hancur semua amalnya. Kenapa tidak yakin? Akal syariat ini bukan dengan akal kita teman-teman. Bukan karena kita suka atau tidak suka, tapi memang kita harus tundukkan seluruh pikiran kita, hati kita dan anggota tubuh kita kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Masuk akal atau tidak masuk akal? Gitu kan? Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi tsumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Ayah saya meninggal dalam keadaan kafir, Ustaz, bisa saya doakan enggak? Enggak bisa. Udah enggak bisa. Kalau meninggal udah enggak bisa.
Memang begitu hukumnya. Sering ada yang tanya gitu. Saya Katolik Ustaz. Kemudian saya sekarang masuk Islam. Ayah saya sudah meninggal. Saya doakan boleh nggak? Nggak bisa memang. Kalau sudah meninggal. Allah bilang, kalau meninggal dalam keadaan kafir, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan pada mereka. Biar kita mohon ampun 1.000.000 kali, nggak bisa. Selama hidup, ya doakan supaya dapat hidayah, kita berbakti segala macam. Tapi kalau sudah mati nggak bisa. Makanya ini dijadikan sebagai sebuah prinsip. Selama masih ada kerabat kita belum masuk Islam, doakan, usahakan sampai dakwah padanya. Tidak usah pikirkan bagaimana dia menerimanya. Tugas kita menyampaikan. Ma'alaika indal balag. Kenapa enggak masuk Islam? Tanya. Saya kalau ketemu orang non muslim, saya tanya, kenapa enggak masuk Islam? Apa kendalanya? Nanti dia jelaskan apa, saya coba jelaskan. Dia masuk Islam, dia tidak masuk Islam, tidak masalah. Ada yang syahadat, ada yang juga tidak. Jadi kan? Ada orang yang sudah saya WA-kan, karena kebetulan dia dokter mengobati anak saya berharap dapat hidayah. Karena saya lihat orang ini ikhlas sekali dalam beramal. Ini kalau muslim, saya tahu secara teori ini orang pahalanya besar sekali. Tapi saya dalam keadaan kufur. Saya coba dakwahi, kasih. Memang dia belum mau syahadat. Semoga satu waktu gitu. Tapi kita coba menyampaikan. Tugas kita menyampaikan. Kesian mereka enggak faham. Kalau mereka meninggal dalam keadaan kufur, enggak bisa selamat. Enggak bisa selamat. Paman Nabi SAW, Abu Talib, dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, kata Nabi SAW, orang yang paling ringan, itu Abu Talib teman-teman semasa hidupnya, terus bela Nabi. Pembelaan terhadap Nabi luar biasa. Perjuangannya luar biasa. Sampai pernah 3 tahun, itu Quraisy memboikot Nabi SAW. Abu Talib sama sukunya semua ikut. Sampai dikenal ada Syi'ib Abu Talib, ada perkampungan Abu Talib. Mereka 3 tahun nggak boleh makan, nggak boleh menikah, nggak boleh segala macam, diboikot. Luar biasa gitu perjuangannya. Tapi pada saat mau meninggal Nabi bilang, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Aku akan bantu kau depan Allah hari kiamat. Perjuanganmu luar biasa nih. Datang Abu Jahal di atas kepalanya, wahai Abu Talib, kalau kau tinggalkan agama nenek moyangmu, kami akan sebut keburukanmu selamanya. Dia ucapkan kalimat terakhir, pilihan dia sendiri. Dia mengatakan, ya saya tidak mungkin meninggalkan agama kaum atau keyakinan kaum saya. Maka meninggal dalam keadaan. Nabi SAW sedih. Lalu turun firman Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi Muhammad SAW adalah paman yang dicintai. Innaka a'udzu minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha. Hai Muhammad, kau tidak bisa berikan petunjuk siapa yang kau inginkan, tapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia inginkan. Ini kuasa Allah, bukan kuasa kamu. Jadi kita harus faham ya semua poin ini. Nabi Nuh alaihissalam, saya kembali ke hadis tadi, kata Nabi SAW tentang pamannya, orang yang paling ringan siksaannya di neraka adalah Abu Talib, mamanya sendiri. Dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sepupu Nabi SAW, riwayat ini. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi ini Nabi SAW sampaikan, ahli baitnya Nabi Ibnu Abbas yang sampaikan. Karena orang-orang Syiah mengatakan tidak, Abu Talib enggak mungkin masuk neraka. Gimana caranya? Jelas-jelas di sini dikatakan yang riwayat adalah Abdullah bin Abbas, Nabi yang sampaikan. Orang yang paling ringan siksanya hari kiamat adalah Abu Talib di neraka, paling ringan. Bagaimana siksanya? Dia diberikan 2 sendal dari bara api neraka yang membuat otaknya mendidih. Gak bisa selamat orang kafir. Makanya teman-teman kita harus merasa prihatin kepada mereka. Dakwahi mereka. Ingat, yang kita benci kekafirannya, bukan fisiknya. Ini sebagian muslimin juga salah faham. Sehingga bom sana sini, bunuh saja orang kafir. Bunuh apanya? Harus punya ilmu ini. Gak boleh sembarangan main bunuh-bunuh orang. Gitu kan? Kafir dibagi 3 oleh para ulama. Ini hukum syar'i. Yang pertama kafir mu'ahad namanya. Kafir mu'ahad ini kafir yang punya kesepakatan damai dengan muslimin. Kayak Indonesia punya kesepakatan damai sama Amerika, sama Eropa, negara-negara non muslim. Di sana ada muslim tapi minoritas, negara mereka. Kita punya kesepakatan kerjasama damai. Enggak boleh kita ganggu mereka, enggak boleh. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa nariha la tujadu min masirati 40 kharifa atau 40 ama. Siapa yang membunuh satu orang mu'ahad, orang kafir dalam perdamaian sama kaum muslimin. Orang muslim datang bunuh, ini kafir dibunuh saja misalnya. Padahal ada kesempatan damai. Maka orang muslim yang membunuh itu tidak akan mencium bau surga. Dan surganya tercium dari jarak 40 tahun. Gak bisa kita ganggu sembarangan orang. Yang kedua, kafir dhimmi. Orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam. Kayak kita Indonesia, presiden muslim, menteri-menteri muslim, segala macam, mayoritas muslim. Ada banyak orang non-muslim kan? Tangga kita, Katolik, Protestan, segala macam. Orang non-muslim. Nah, kita gak boleh ganggu mereka. Mereka melanggar pemerintah hukum. Gak boleh sembarangan ganggu, ini tangga saya Nasrani, matiin aja lampunya. Parkir aja sembarangan di rumahnya, ambil hartanya. Gak ada dalam Islam itu.
Apa kata Nabi SAW? Man adza dhimmiyan kuntu lahu khasiman yaumul qiyamah. Siapa yang menyakiti orang zimmi, aku akan jadi musuhnya hari kiamat. Ada orang kafir yang ketiga adalah orang-orang kafir harbi. Orang kafir yang memang ahli perang keluar dengan senjatanya lengkap di kancah peperangan. Kita juga keluar menghadapi mereka. Di sini kita bunuh mereka, perangi mereka. Itu yang terjadi pada saat Nabi SAW menghadapi pasukan Quraisy di Badr, pasukan Quraisy di Uhud, pasukan Ahzab, ya, seterusnya. Itu Nabi SAW hadapi. Itu pun Nabi pesankan. Allah dalam hadis Bukhari, Allah Tuhan kalian, Allah memerintahkan kalian berbuat baik dalam semua keadaan. Kalau kalian harus membunuh, bunuh dengan cara yang santun, yang baik. Tusuk mati selesai. Gak ada congkel mata, mutilasi, bakar orang, potong kupingnya. Ini kafir, ini kesempatan nih. Nggak boleh. Dan kalau kalian menyembeli hewan pun, bukan cuma manusia, maka perbaguslah, santunlah dalam menyembelihnya. Tajamkan pisau kalian, tenangkan sembelihan kalian. Makna tenangkan sebagian ulama menjelaskan apa? Kalau lagi makan jangan ganggu hewanmu, jangan diseret, ditarik pelan-pelan, dibawa, ditidurkan seakan-akan dia tidak tahu kalau akan disembelih. Ditutup bagian mata dengan kupingnya baru disembelih. Jadi dia nggak tahu. Seperti itu adabnya dalam Islam. Jadi jangan salah faham dengan poin-poin seperti ini. Waktu baginda Nabi SAW itu berdakwah di kota Taif lalu dilempar dengan batu, beliau tidak diterima dakwanya. Begitu keluar keringatan, di Mekah sudah 10 tahun berdakwah, gak ada yang masuk Islam kecuali 153 orang. Mekah diboikot, semua umat Islam kalau jalan di Mekah bisa dilempar batu, bisa dibunuh, bisa diambil hartanya dan yang melakukan tidak dihukum. Bayangkan bagaimana suasana terkecam pada saat itu kaum muslimin. Begitu ke Taif ditolak juga. Begitu Nabi SAW keluar sudah dilempari batu berdarah-darah. Kata dia, ya Allah, kemanakah arah hidupku ini? Beliau pada saat itu belum ada pengikutnya sedikit sekali. Kepada sebuah masa depan yang tidak jelaskan. Atau musuh yang bisa menyakitiku. Tapi ya Allah, kalau seandainya kau tidak marah padaku, aku tetap akan terus berdakwah. Langsung Jibril datang alaihissalam membawa malaikat penjaga gunung. Hai Muhammad, dalam kondisi Nabi kakinya berdarah semua, dakwanya ditolak sudah 10 tahun. Hai Muhammad, bersamaku sekarang malaikat penjaga gunung. Tinggal kau perintah saja, semua gunung di muka bumi ini dia yang pegang. Hancurin, pindahkan, semua bisa. Suruh dia saja. Dia satukan gunung-gunung dua kota ini, Mekah sama Taif, dua-duanya hancur, hilang dalam sejarah manusia, dan dakwahmu akan tersebar. Mereka tolak, ada orang lain yang akan terima. Atau kau bersabar dan juga dakwahmu tersebar. Apa kata Nabi SAW? Dalam kondisi berdarah, ya keringatan, beliau mengatakan, saya bersabar. Saya berharap dari keturunan mereka keluar orang-orang yang beriman kepada Allah. Sampai hari ini dan sampai menjelang hari kiamat, Mekah menjadi simbol kaum muslimin. Andai saja Nabi itu hari terbawa dengan hawa nafsu saja, udah hancurin aja, habislah. Dipindahkanlah tempat lain, mungkin kiblat ke tempat lain. Tapi subhanallah dengan sabarnya beliau. Jadi orang-orang kafir pun didakwahi teman-teman, bukan dimusuhi. Jangan salah faham dengan ini. Kita harus berbeda dengan mereka. Kalau orang Islam berada di negara non muslim minoritas, biasa ditindas, kita nggak lakukan itu. Dan terbukti memang secara fakta sejarah, semua orang non muslim tinggal di wilayah Islam tidak tertindas. Tapi kalau orang kita di negara mereka luar biasa. Di Myanmar kita minoritas dibantai umat Islam, diperkosa sana sini, dibakar segala macam. Di banyak negara-negara, gitu kan? Itu ada di Kosovo, di Cina sekarang, di mana negara-negara umat Islam. Sampai saya nonton cuplikan saudara kita di Uguru di Cina itu, Ramadan aja dilarang puasa. Sampai ada satu anak muda Arab datang di shooting, muslimin, Ramadan. Dia bilang kau puasa? Dia bilang tidak. Langsung dia pergi masuk tokonya, diambil makanan, dia makan. Karena takutnya kalau tahu puasa ditangkap dan bisa dibunuh. Mereka tertindas di negara-negara begitu. Tapi subhanallah di negara kita, ke Indonesia, Malaysia, Brunei, di mana-mana lah. Negara-negara yang mayoritas muslim. Mereka hidup, mereka jadi pedagang, mereka punya istana, mereka punya segala macam. Umat Islam tidak ganggu. Dan itu memang fakta sejarah. Begitulah Islam. Kita tidak membalas keburukan orang dengan keburukan, tapi kita membalas dengan kebaikan. Ini penting. Sehingga menjadi dakwah itu simbol Islam. Kemudian juga dalam ayat yang lain surah Muhammad ayat 34 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi tsumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Ini sudah saya bacakan tadi ya.
Ya sungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Kata beliau, firman Allah telah sampai pada puncaknya dalam menetapkan hakikat syariat ini dengan mengingatkan Rasulullah SAW dalam konteks mengancam umatnya. Apabila Rasulullah SAW dengan kedudukannya yang mulia berbuat syirik, maka akan batallah seluruh amalannya. Lalu bagaimana dengan kalian, wahai sekalian manusia? Padahal Rasulullah SAW tidak akan melakukan kesyirikan karena ketinggian derajat beliau. Artinya semua ayat-ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi peringatan pertama justru untuk Nabi. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, hai Muhammad, kalau kau kafir, kalau kau syirik, hancur loh semua ini. Baru kemudian sampai kepada umat manusia. Bahkan dari tinjauan syariat, kata beliau, murtad pun merupakan hal yang sangat mustahil beliau lakukan. Karena Allah Ta'ala telah menjaga beliau dari kesalahan. Tapi Allah turunkan ayat murtad, pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW sebagai peringatan. Tentang ini Allah berfirman dalam surah Zumar ayat 65, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu hai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu hai Muhammad mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Nabi tidak akan syirik, tapi Allah turunkan ketegasan dalam masalah ini. Hal yang sama juga Allah tegaskan tentang seluruh rasulnya dalam surah Al-An'am ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ini potongan akhir ayatnya Al-An'am 88. Artinya seandainya mereka para utusan-utusan Allah itu mempersekutukan Allah, niscaya lenyap dari mereka amalan yang mereka pernah kerjakan. Dan ayat dalam masalah ini cukup banyak tentunya. Juga dikuatkan dengan sabda Nabi SAW yang beliau bersabda, idza jama'a Allahul awwalina wal akhirina li yaumin la raiba fi nada munadin man kana qad asyraka fi amalihi amilahu lillah. Saya ulangi, man kana qad asyraka fi amali amilahu lillahi ahadan falyatrub thawabahu indah fa innallaha agnal agniya anisyirk. Jika Allah telah mengumpulkan nanti manusia, makhluk, ya, yang pertama sampai yang terakhir di hari kiamat nanti di mahsyar, dan tidak ada keraguan tentang kejadian itu, kata Nabi SAW, maka seseorang dari malaikat akan menyeru, barang siapa yang menyekutukan Allah dengan seseorang dalam amalannya yang ia lakukan untuk Allah, maka hendaklah ia meminta pahala dari orang tersebut, karena Allah paling tidak butuh kepada sekutu. Hadis ini disebut diriwayatkan Tirmidzi nomor 3154, Ibnu Majah 4203 dengan sahih di ghairihi. Kata beliau dalam pembahasan ini ada dua hal yang selain kita ketahui. Ringkasnya adalah yang pertama, orang-orang yang mati dalam keadaan kafir namun ketika hidup mereka melakukan sebagian perbuatan terpuji, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya, tetapi Allah akan membalasnya di dunia. Jadi misalnya selama hidup orang kafir itu silaturahim keluarga, kan dalam syariat Allah bagus. Dia sedekah, dia jenguk orang sakit, dia membangun jembatan, misal dia lakukan itu, maka itu kan kebaikan dalam agama Allah. Tapi Allah tidak catat, tidak berikan dia pahala di akhirat. Allah akan limpahkan balas itu dengan kebaikan di dunia. Maka kita temukan orang kafir ini hartanya banyak, anaknya ada dan gitu-gitu, ya. Tapi dia tidak akan terima di akhirat. Ini poin yang perlu diketahui. Allah berfirman tentang masalah dalam surah Hud ayat 15 sampai ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Orang-orang kafir cuma mau, ya, jalan dengan cara mereka dalam keadaan kufur, maka kami berikan balasan di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak akan memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Tentu ada tambahan selain daripada apa yang ditulis oleh beliau di sini. Ada riwayat diangkat oleh Imam Qurtubi dalam kitab Tazkirah beliau, sebuah riwayat yang dihasankan oleh sebagian ulama hadis. Kata Nabi SAW, sungguhnya orang kafir kalau mau meninggal dunia, Allah permudah kematiannya. Allah permudah kematiannya untuk menghabiskan sisa-sisa kebaikannya di dunia. Sementara orang mukmin kalau mau meninggal,
maka akan terlihat keringat di keningnya, justru untuk membersihkan sisa-sisa dosanya. Jadi di dunia tidak, di dunia dia akan diberikan. Makanya jangan heran, kenapa Ustaz orang kafir kaya-kaya? Ya ada pasti kebaikan yang dia lakukan. Secara teori agama, kita pun kalau buat amal itu kita juga jadi kaya, gitu loh. Misalnya sedekah, jenguk orang sakit, bakti sama orang tua kan gitu. Tapi mereka tidak akan terima di akhirat itu. Juga sabda Nabi SAW, Inna Allah la yadhlimu mu'minan hasana yu'ta biha wa fi riwayah yuthabu alaiha ar-rizqu fid dunya wa yujza biha fil akhirah wa ammal kafiru fayut'amu bihasanati ma amila biha fid dunya hatta idza afdha ila al-akhirati lam takun lahu hasanatun yujza biha. Renungi baik-baik hadis ini, sebarluaskan teman-teman. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim di jilid 17 dari kitab beliau, halaman 149-150. Kata Nabi SAW, sungguh Allah tidak akan menzalimi kebaikan seorang mukmin. Dia, Allah memberikannya sempurna. Dalam riwayat lain, membalasnya dengan rezeki yang luas di dunia dan balasan pahala di akhirat. Adapun orang kafir, dari dunia itu kalau kita buat kebaikan, kita sedekah, kita dapat kekayaan di dunia, di akhirat juga kita dapat balasannya. Adapun orang kafir, ia diberi makanan karena kebaikan yang ia lakukan di dunia, sehingga apabila ia telah pulang ke akhirat, tidak ada satupun kebaikan yang dibalas untuknya. Nah, jadi kebaikan-kebaikannya tetap Allah nilai, tapi dibalas langsung di dunia. Kalau kita dibalas dunia, dibalas di akhirat. Nikmatnya menjadi orang beriman yang luar biasa. Di dunia kita bisa makan, minum, biologis, jaga, kejar titel tertinggi akademik. Jadi orang kaya raya silakan, kejar jabatan tertinggi di perusahaan juga. Gak ada masalah. Di dunia kita bisa nikmati. Setelah itu mati masuk surga yang nikmatnya abadi. Luar biasa nikmatnya menjadi orang beriman. Orang kafir hanya nikmat di dunia, di akhirat kehilangan semuanya. Dan kita tidak boleh ragu dengan dalil-dalil yang sudah kita sampaikan ini. Yang kedua yang perlu difahami kata beliau, jika seorang kafir masuk Islam, kemudian ia wafat dalam keadaan beriman, maka Allah akan hapus semua kesalahannya dan kebaikan yang pernah ia lakukan sebelum masuk Islam akan dicatat untuknya. Ini sampaikan berita ini kepada teman-teman tetangga orang-orang kafir, kerabat orang kafir. Kalau kau beriman, maka semua kesalahanmu masa lalu Allah maafkan. Dan semua yang kau pernah kerjakan dari kebaikan yang dipandang Islam, silaturahim keluarga, sedekah, jenguk orang sakit, jadi pahala langsung. Dikasih, dicatat pahala dalam Islam. Hal itu disebutkan secara tegas dalam beberapa riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza aslamal abdu fahasuna islamuhu, kataballahu lahu kullu hasanatin kana azlafaha wa muhiyat anhu kullu sayyi'ah kana azlafaha." ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. Apabila seorang hamba masuk Islam dan keislamannya itu baik, artinya setelah masuk Islam dia beramal saleh, ikuti mana halal dinikmati, mana perintah dikerjakan, mana larangan dijauhi. Allah akan menulis setiap kebaikan yang pernah ia lakukan, maksudnya di masa lalunya sebelum masuk Islam. Yang dia pernah silaturahim keluarga, pernah sedekah, Allah catat sekarang jadi pahala. Walaupun itu di masa kafir dia lakukan. Dan akan dihapus darinya semua kejelekan atau kesalahan yang pernah dia lakukan sebelum masuk Islam. Zinanya, khamernya, segala macam dimaafin. Setelah itu, pada saat dia syahadat, Allah langsung ganti semua. Allah akan hapuskan kesalahannya. Amal-amal soleh langsung jadi catat, jadi amal pahala. Kayak bonus gitu ya. Setelah itu, setelah dia masuk Islam, maka ada balasan tergantung amal yang dikerjakan. Dia sudah menjadi seorang muslim sekarang. Satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Kalau mulai dia sholat, mulai dia sedekah dalam Islam. Ya, kalau tadi dia belum masuk Islam dibalas sesuai dengan nilainya saja, angkanya. Sekarang setelah masuk Islam dia akan bisa dikasih 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Ini berlaku bagi setiap muslim, tergantung kadar keikhlasannya. Dan kalau dia melakukan kejelekan, maka hanya akan dihitung satu. Bisa Allah siksa atau Allah maafkan. Riwayat yang lain itu riwayat Bukhari. Ini secara muallak, maksudnya ditulis dalam tambahan di buku itu di jilid 1 halaman 98 disebut dalam syarah Sahih Bukhari Fathul Bari tentunya. Kemudian dari Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu ia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ay Rasulullah, ara'aita umuran kuntu atahannatsu biha fi jahiliyah min sadaqatin aw ataqatin aw silatir rahim, afiha ajr?" Wahai Rasulullah,
bagaimana pendapat anda tentang perkara ibadah yang aku lakukan di masa jahiliyah? Aku pernah bersedekah, memerdekakan budak, silaturahim. Apakah aku dapat pahalanya setelah masuk Islam? Maka Nabi SAW menjawab, aslamta ala ma aslafta min khair. Engkau masuk Islam dan membawa kebaikan yang pernah kau lakukan dahulu sebelum masuk Islam. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, jilid 3 halaman 301, Muslim jilid 2 halaman 140, 141, 142. Juga riwayat lain Aisyah berkata radhiyallahu anha bahwasanya ia berkata, wahai Rasulullah, di masa jahiliyah Ibnu Jad'an gemar menyambung tali silaturahim dan memberi makan orang miskin. Apakah itu bermanfaat baginya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, la ya Aisyah, innahu lam yakul yauman rabbik firli khati'ati yaumaddin. Tidak wahai Aisyah, sesungguhnya ia tidak pernah sekalipun mengatakan wahai Rabbku ampunilah kesalahanku pada hari pembalasan. Hadis riwayat Muslim jadi 3 halaman 86. Maksudnya Ibnu Jad'an ini ada seluruh orang kafir Quraisy suka sekali sedekah, suka sekali silaturahim, dan saking sukanya berbuat baik di Mekah itu dia sengaja cari rumah agak tinggi kayak sedikit ada di pegunungan supaya orang dari Mekah itu lihat rumahnya, dan dia suka menyalakan api unggun di malam hari khusus untuk memberikan isyarat siapapun yang butuh bantuan, ini rumah saya loh, saking baiknya. Dan selalu kalau dia jalan tiap hari, siapa yang butuh bantuan ayo datang ke rumah saya, pada orang kafir penyembah berhala gitu. Cuma dia meninggal belum sempat syahadat. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bermanfaat gak Ibnu Jad'an itu? Kata Nabi SAW, tidak, karena dia belum pernah beriman kepada Allah. Berarti yang beriman dapat pahala, yang tidak beriman tidak akan dapat itu. Kata beliau, Abdullah bin Jud'an adalah orang yang sering memberi makan, sampai-sampai piring besar berisi makanan yang ia sediakan untuk tamu diambil dengan menggunakan tangga. Namun semua itu tidak bermanfaat untuknya di akhirat, karena ia mati dalam keadaan kafir dan mengingkari hari kiamat. Demikianlah yang dijelaskan dalam banyak dalil yang sahih, yaitu apabila orang kafir masuk Islam, amalan solehnya yang pernah dilakukan di masa jahiliyah tetap bermanfaat untuknya. Berbeda jika ia mati dalam keadaan kekafiran, maka amalnya tidak akan bermanfaat untuknya, bahkan terhapus disebabkan kekufurannya. Dalam pandangan syariat, perbuatan baiknya akan dibalas di dunia saja. Kalau dia dalam keadaan kafir, kebaikannya tidak akan bermanfaat baginya di akhirat, tidak juga meringankan siksanya, apalagi menyelamatkannya dari siksa tersebut. Nasihat beliau, wahai kaum muslimin, setelah anda mengetahui hakikat ini, jelaslah kini kesalahan sebagian kaum muslimin yang berkata, baik dalam keadaan lalai ataupun tidak tahu. Manakala mereka melihat penyimpangan sebagian kaum muslimin lainnya dari akhlak dan perang yang baik, orang Yahudi dan Nasrani lebih baik dari mereka. Maksudnya adalah lebih baik daripada orang-orang muslim dan menyimpang tersebut. Dan ini pernyataan yang salah ya. Biasa orang bilang begitu. Begitu lihat orang Islam salah, oh Nasrani lebih baik, oh Yahudi lebih baik. Ini enggak boleh diucapkan. Karena tetap muslim itu dalam kondisi lebih baik daripada orang kafir, bagaimanapun keadaannya. Karena orang muslim selama dia belum atau tidak meninggalkan agama, tidak murtad, tidak musyrik, tidak munafik, meninggal tetap ada tiket masuk surga. Walaupun dia masuk neraka dulu. Tapi orang kafir, sebaik apapun dia, meninggal tidak beriman, maka dia akan kekal dalam api neraka. Jadi enggak boleh kita keluarkan statement itu. Demikian pula perkataan sebagian kaum muslimin yang dengan lancang bersumpah atas nama Rabb mereka, demi Allah tidak akan masuk neraka penemu penelitian atau telepon. Kontribusinya yang sangat besar terhadap kehidupan umat manusia dan dalam meringankan kesulitan mereka cukup menjadi alasannya. Kata beliau, tidak, masalahnya tidak seperti yang anda bayangkan, karena Allah telah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 85, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Semua kebaikan dan amalan orang-orang kafir tidak akan diterima oleh Allah, karena mereka telah membuat semuanya bernilai sia-sia ketika hidup di dunia. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam surah Al-Ahqaq ayat 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari adhhabtum tayyibatikum fil hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yawma yujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan seluruh rezekimu yang baik
ya, balasanmu dalam kehidupan duniamu saja dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan kamu telah berlaku fasik. Jadi ini memang cukup panjang lebar ya, dijelaskan tentang masalah pembatal amal yang pertama ya, yang sifatnya membatalkan semua amal. Tadi kan saya jelaskan di awal ada amal dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah batal semuanya amal soleh yang pernah dia kerjakan. Kalau dia musyrik, dia murtad, ya, dia munafik, maka semua yang dia kerjakan batal. Tapi tadi dirincikan hukum-hukum syar'i oleh beliau. Kalau orang kafir, dia pernah berbuat baik, di akhirat tidak ada balasannya, tapi dunia akan diberikan. Tapi di akhirat dia nggak akan dapat apa-apa tentunya. Kalau dia masuk Islam, dia akan dapatkan semua manfaat kebaikannya, yang masa lalu dan kesalahannya dimaafkan. Kita akan masuk sekarang teman-teman sekalian ke amal-amal yang tidak menghancurkan semua amal, tapi sebagian amal saja. Seperti misal, kita masuk pembatal amal yang nomor 2 ini, ya, adalah berbuat riya. Riya, ya, adalah memperindah, kata beliau, ya, riya itu tentu di sini tidak dijelaskan, maaf. Riya yang kalau definisinya adalah memperindah ibadah karena makhluk. Dia kerjakan tadinya untuk Allah, misalnya dia sholat, dia sedekah, dia haji, dia umrah untuk Allah, tapi dia ikutkan makhluk di situ. Di tengah-tengah sholatnya tiba-tiba dia berubah niat untuk riya. Di tengah-tengah dia umrah haji, tiba-tiba dia niat untuk pamer dan seterusnya, maka jadi riya. Nah, kalau itu terjadi, ini dosa. Ini dosa besar. Riya adalah dosa besar, walaupun dia syirik kecil. Ya. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar. Nah, riya ini dia hancur amalnya. Ya, dia berdosa dan dia hancur amal, tapi amal itu saja. Misalnya lagi sholat dia riya, maka yang hancur sholat itu saja, tidak mengganggu sholat yang lain, nggak mengganggu puasa, nggak mengganggu yang lain. Beda tadi dengan kekufuran, murtad dan seterusnya. Itu menghancurkan semuanya gitu. Kata beliau, celaan terhadap riya telah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya dalam surah Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kecelakaan bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Ya, kata sebagian ulama tafsir, sengaja mengeluarkan dari waktunya tanpa ada udzur syar'i, atau meninggalkan dia salat kapan dia mau. Yaitu orang-orang yang juga berbuat riya dan enggan menolong orang atau enggan menolong dengan barang yang berguna. Saksi bahasanya adalah mereka berbuat riya. Kata beliau, riya banyak macamnya, bentuknya berbeda-beda dan pengaruhnya sangat buruk. Riya dapat membatalkan amal yang sedang dikerjakan, sebagaimana ditunjukkan dalam sunnah Nabi juga. Kata Nabi SAW dalam hadis Nabi SAW, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Yaqulullahu yawmal qiyamah idza juziyan nasu bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Sesungguhnya yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Allah Subhanahu wa taala akan berfirman pada hari kiamat setelah membalas amalan manusia, pergilah kepada orang-orang yang dulu kalian berbuat riya kepadanya di dunia, dan lihatlah apakah kamu mendapatkan balasan di sisi mereka. Hadis sahih riwayat Ahmad jilid 5 halaman 428 dan 429. Jadi pada hari kiamat orang kalau perindah sholat karena atasannya, karena mertuanya, karena temannya, hari kiamat nanti Allah perlihatkan, ini sholat yang kau riya dulu. Kau riya buat si fulan, sekarang datang kepada dia, tanya, bisa nggak dia kasih kau balasan? Untuk memperjelaskan kepada orang ini atau kepada kita sekarang yang masih mempelajarinya, tentunya supaya kita tidak terjerumus, percuma orang-orang itu tidak akan berikan balasan apa-apa, rugi gitu. Juga sabda Nabi SAW, Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal asyirkul khafi an yaquma ar-rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadhari rajul. Maukah aku kabarkan kepada kalian suatu perkara yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada al-masih dajjal. Masih dajjal akan keluar akhir zaman nanti membuat kerusakan, tapi Nabi bilang ada yang aku lebih takut daripada itu. Kalian bisa terpengaruh. Perkara itu adalah syirik yang tersembunyi, yaitu seseorang bangkit untuk melaksanakan solat, lalu ia memperbagus solatnya karena ia tahu ada seseorang yang memperhatikannya. Hadis Hasan riwayat Ibnu Majah nomor 2604 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan ini luar biasa teman-teman, peringatannya agar hati-hati dari masalah riya. Tentu banyak sekali penjelasan beliau, saya ringkaskan karena melihat waktu ya.
Kita pindah ke amal yang lainnya, yang membatalkan amal juga adalah mengungkit-ungkit kebaikan. Dan ini pasti akan disertai dengan menyakiti hati orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 262. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi enggak boleh kita sebut-sebut ya. Kalau kita sebut, saya sudah bantu kau begini, saya sudah begini dan begitu, maka berarti kita tidak berharap wajah Allah. Kalau kita wajah Allah, kita tidak akan perlu tahu siapa yang menerimanya. Dia mau gunakan untuk apa? Tugas kita memberi, selesai. Gitu kan? Seperti itulah. Tentu ada beberapa keadaan yang ulama mengatakan boleh seseorang menyebutkan itu ya. Misal seorang orang tua kepada anak, misal anaknya durhaka lalu orang tuanya bilang, nak kan ayah sama ibu sudah biayai kau nak, masa durhaka begini? Terpaksa disebutkan untuk mengingatkan. Atau suami pada istri yang mengingatkan, kan saya sudah kasih nafkah, kenapa enggak begini dan begitu? Itu boleh, itu enggak masuk dalam masalah ini ya. Ini namanya mannan, tapi tidak masuk dalam masalah ini. Termasuk juga atasan pada bawahan. Misal dia udah siapin fasilitas komputer, handphone segala macam dengan harap ada respon yang sama, yang baik dari ternyata pegawainya menyimpang. Dia katakan kan saya sudah kasih begini dan begitu, kenapa kok begini dan begitu? Maka boleh dia menyebutkan ini tidak masuk dalam ancaman ini. Ya, tapi yang dimaksud adalah kita bantu orang, tapi memang dengan merasa bantuan itu adalah kebutuhan orang dan dia merasa dia dibutuhkan. Nah, ini bahaya ini. Makanya Abdullah bin Mubarak rahimahullah waktu dia pernah bagi-bagi sedekahin, dia mau sedekahin, setelah dia bagi-bagi senyum lebar. Orang-orang di sebelahnya kaget, hartanya habis, dia tersenyum. Lalu mereka mengatakan, kenapa anda wahai imam? Murid-murid tanya, maksudnya kenapa anda wahai kiai, ustaz? Kata beliau, lihatlah orang-orang ini. Dia pergi ya, membawa amal-amalku ketimbangan amalku tanpa aku upah. Tanpa aku upah. Secara zahir seakan-akan dia bawa uang-uang itu dan makanan itu. Tapi secara hakikatnya sebenarnya tidak seperti itu. Karena ini saya akan dapatkan tetap dalam bentuk pahala nanti pada hari kiamat. Seperti itulah. Allah mengingatkan hati-hati dengan masalah ini, menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan itu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 264. Tadi kan 262 sudah kita baca, ini 264-nya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathalu kamathali safwanin alaihi turabun fa asaba wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang beriman, jangan kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia bukan berharap wajah Allah, bukan ikhlas dan bukan berharap masuk surga. Maka perumpamannya adalah seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa air hujan yang lebat lalu menjadi bersihlah dia dari tanah tersebut. Mereka tidak menguasai sesuatu apapun yang mereka usahakan. Mereka tidak menguasai sesuatu pun apa yang mereka usahakan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir itu. Jadi tidak boleh kita menyebut-nyebut tentunya. Dan dalam hadis Nabi SAW juga yang mulia, hadis ini sangat agung. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah 300 halaman 323. Kata Nabi SAW, "Salasatun la yaqbalullahu minhum sarfan wala adla." 3 golongan yang Allah tidak akan menerima amal ibadah mereka. Aqun, ya, orang yang suka durhaka sama orang tuanya. Wa mannan, orang yang suka sebut-sebut kebaikannya. Wa mukadzibu bil qadar, dan orang yang mendustakan takdir. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan yang Allah tidak akan bicara dengan mereka pada hari kiamat, tidak pula memperhatikan mereka, tidak juga mensucikan atau membantu mereka meringankan di timbangan amal dari dosa-dosa, dan mereka disiapkan adab yang pedih. Qala faqara'a Rasulullah SAW 3 marrat. Nabi SAW mengulangi itu sampai 3 kali. Qala Abu Dzar pun mengatakan, khabu wa khasiru manhum ya Rasulullah. Sungguh rugi dan binasalah orang-orang itu. Siapa mereka wahai Rasulullah? Qala al-musbilu, seseorang laki-laki menutup mata kakinya. Wal mannan, yang suka menyebut-nyebut amalan baiknya.
wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang mendagangkan dagangannya dengan sumpah dusta. Ini cukup banyak dalilnya, saya pindah lagi. Kemudian termasuk yang bisa membatalkan amal adalah mendustakan takdir, kata beliau. Mendustakan takdir. Dalilnya masuk kepada, jadi seakan-akan ini hujan, kenapa harus hujan? Gini, dia pungkiri apa yang Allah sudah takdirkan. Kenapa sih harus musim hujan? Musim hujan berkeluh, musim panas berkeluh kesah. Semua jadi masalah buat dia. Bahkan ada orang memungkiri takdir yang luar biasa sampai pada tingkat dia menyesal kenapa jadi laki-laki, menyesal kenapa jadi perempuan. Aneh. Gitu. Menyesal kenapa jadi lahir di Indonesia, menyesal kenapa tidak di Eropa saja, dan seterusnya. Aneh. Padahal semua ini buminya Allah, kita semua makhluknya Allah, kita semua dari Adam. Ini semua variasi saja, suku ini, suku itu, warna kulit ini, paras wajah itu. Semuanya dari Adam. Kata Nabi SAW, kalian semua dari Adam, dan Adam dari tanah. Apa yang mau disombongkan gitu? Tapi seperti itulah. Kata Nabi SAW tadi, ada hadis yang sudah kita bacakan, 3 golongan yang Allah tidak akan terima amal ibadah darinya, yang wajib dan yang sunnah. Anak yang durhaka pada orang tuanya, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang mendustakan takdir. Artinya kalau dia sempat taubat, maka Allah akan maafkan tentunya ya. Juga dalam hadis Nabi SAW yang lain, hadis ini kata Nabi SAW, "Lau anna Allah adzaba ahlas samawatihi wa ahla ardihi adzabahum wa huwa ghairu zalim lahum walau rahimahum kanat rahmatu khairan lahum min a'malihim walau anfaqta mithla uhudin dhahaban fi sabilillah ma qabilahu Allah minka hatta tu'minu bil qadar wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak walau mutta ala ghairi hadha la dakhaltan nar." Seandainya Allah mengadab penduduk langit dan bumi, kalau ada yang Allah siksa dari penduduk langit, dari para malaikat, dan penduduk bumi dari makhluknya, manusia dan jin, maka niscaya hal itu bukan karena kezalimannya. Artinya Allah tahu kenapa Allah hukum dia. Seandainya Allah merahmati mereka, niscaya hal itu karena rahmatnya lebih baik bagi mereka daripada amalan yang mereka lakukan. Dan seandainya engkau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, Allah tidak akan menerimanya sampai engkau beriman kepada takdir dan meyakini bahwa sesuatu yang menimpamu tidak akan luput darimu. Yang sudah terjadi pasti akan terjadi, dan itu pasti dengan kemahaadilan Allah. Kenapa kita sakit? Kenapa kita lahir di Indonesia? Kenapa kita laki-laki? Kenapa perempuan? Kenapa kepalanya gundul? Kenapa kulitnya hitam? Kenapa malam? Kenapa siang? Kenapa begini dan begitu? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kau infakkan semua hartamu seperti gunung Uhud, ya, tapi itu tidak akan diterima sampai kau beriman pada takdir dan meyakini bahwa sesuatu yang menimpamu tidak akan luput darimu, dan sesuatu yang luput darimu tidak akan mengenaimu. Jadi sesuatu yang tidak akan kena, tidak akan kena. Allah tadi engkau tidak akan disambar petir, tidak akan ditabrak, tidak akan ini nanti, maka tidak akan kena. Jika engkau meninggal dalam tanpa meyakini itu, maka engkau pasti masuk neraka, kata Nabi. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 4699, Ibnu Majah nomor 77. Yahya bin Ya'mur rahimahullah berkata, orang yang pertama menggugat takdir adalah Ma'bad al-Juhani di negeri Basra. Aku beserta Humaid bin Abdurrahman al-Himyari pernah pergi untuk haji dan umrah. Kami bertekad seandainya kami bertemu dengan seorang sahabat Nabi, kami akan tanyakan pendapat mereka tentang takdir. Kami pun bertemu dengan Abdullah bin Umar yang sedang menuju masjid. Lalu kami mengapit beliau. Aku dan temanku berada di sebelah kanan dan kirinya. Aku berfikir temanku memintaku untuk menanyakan hal tersebut. Maka aku katakan kepadanya, wahai Abi Abdurrahman, maksudnya julukannya Abdullah bin Umar, sesungguhnya telah muncul di negeri kami orang-orang yang membaca Al-Quran, mencari ilmu yang aneh, dan mereka berbicara semaunya. Yahya bin Ya'mur pun menyebut ihwal kelompok yang dimaksudkan itu. Mereka menganggap bahwa takdir itu tidak ada, dan semua itu perkara unuf, ya, atau perkara yang tidak dibutuhkan dibahas. Abdullah bin Umar lalu menjawab, apabila engkau bertemu dengan mereka, sampaikan bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Demi Rabb yang Ibnu Umar bersumpah dengannya, kalaulah salah seorang dari mereka menginfakkan sebesar gunung Uhud, niscaya Allah tidak akan menerimanya sampai mereka beriman kepada takdir. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, ayahku yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan kepadaku. Beliau pun lalu menyebutkan hadis Jibril yang panjang tentang rukun Islam, iman dan juga ihsan. Termasuk yang menghancurkan amal teman-teman adalah meninggalkan sholat asar. Tentu meninggalkan sholat semuanya dosa gitu kan. Tapi khusus sholat asar ini, kalau orang ketinggalan sengaja tinggalkan tidak kerjakan, maka ada hadis Nabi SAW yang mulia. Kata Nabi SAW, alladhi tafutu sholatul asri ka'annama wutira ahlahu wa malah. Orang yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, maka seperti kehilangan keluarga dan juga hartanya.
Hadis riwayat Bukhari jilid 2 halaman 30. Juga dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, "Man taraka salat al-asri faqad habita amalu." Siapa yang sengaja meninggalkan salat asar maka amalannya akan terhapus. Hadis riwayat Bukhari. Ya, ini maksud adalah amal-amal yang dikerjakan ya, dalam waktu dekat, tapi tidak semua amalnya. Ya, sebagian amal. Apa itu Allahu a'lam. Allah lebih tahu, tapi yang jelas sebagian amalnya akan dihancurkan. Juga termasuk kata beliau adalah memvonis dosa dengan bersumpah atas nama Allah. Jadi misalnya ada orang mengatakan dalam hadis ya, demi Allah, kata Nabi SAW, dari Jundub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah pernah mengisahkan seorang laki-laki yang berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah berfirman, man dzalladzi yata'alla alayya anni la aghfiru li fulan qad ghafartu li fulanin wa ahbattu amalak. Siapa yang lancang bersumpah atas namaku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan, sungguh aku telah mengampuni si fulan dan menghapuskan amalanmu. Hadis ini riwayat Muslim dengan sanad sahih. Jadi maksudnya kalau ada misal teman-teman, naudzubillah, jangan sampai kita ketemu ada orang dia amalnya kurang. Lalu kita mengatakan kau tidak akan, atau dia banyak dosa, kita mengatakan kau tidak akan diampuni sama Allah. Kalau ada orang ucapkan ini, justru Allah maafkan kesalahan dia, kita malah yang dihancurin amalnya. Jadi enggak boleh sembarangan. Sampai orang kafir pun selama hidup enggak boleh divonis masuk neraka. Belum boleh divonis. Orang kafir, karena bisa saja akhir hidupnya dia masuk Islam. Kita enggak tahu. Tapi kalau meninggal dalam keadaan kafir, Fir'aun, Haman, Abu Jahal, boleh kita bilang mereka di neraka. Tapi semasa hidup enggak boleh. Apalagi orang beriman. Bisa saja teman-teman dia kurang di satu amal, tapi dia lebih di amal yang lain. Ya, berapa banyak wanita belum berhijab, bukan kita bela mereka, mereka berbuat salah, tapi mereka sangat bakti sama orang tuanya. Kesalahannya tinggal masalah hijab. Ya ininya mesti disorotin gitu. Jangan dipukul rata semuanya. Kemudian selanjutnya juga menentang Rasul dengan perkataan dan perbuatan. Kata beliau ini juga masuk dalamnya. Di Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, ketika turun ayat surah Hujurat ayat 2 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dukum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang beriman, jangan kamu meninggikan suaramu melebihi suara nabi. Jadi kalau intonasi nabi 6, kita harus 5. Lebih rendah daripada itu. Dan jangan kamu berkata padanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagianmu dengan kepada sebagian yang lainnya atau terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus amal pahalamu atau amal kebaikanmu sedangkan kamu tidak menyadarinya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang turunnya ayat ini, ketika turun ayat ini Thabit ibn Qais duduk di rumahnya dan berkata, amalanku telah gugur dan aku termasuk penghuni neraka. Ia pun menutup diri dari Nabi SAW. Nabi SAW bertanya kepada Sa'ad bin Mu'adz, wahai Abu Amr, ada apa dengan Thabit? Maksudnya kenapa sudah berapa hari ini enggak pernah ketemu dengan aku, bahkan tidak pergi sholat di masjid. Waktu turun ayat ini ketakutan sekali beliau. Kata Nabi SAW kepada Sa'ad bin Mu'adz, dipanggil dengan Abu Amr, wahai Abu Amr, ada apa dengan Thabit? Sa'ad menjawab, ia tetanggaku tapi aku tidak tahu jika ia mengeluhkan sesuatu. Lalu lantas Sa'ad bin Mu'adz pun mendatangi dan menceritakan kepadanya pertanyaan Rasul tadi. Thabit berkata, telah turun ayat dan engkau tahu bahwasanya aku adalah orang yang paling keras suaranya kepada Rasulullah SAW. Maka itu berarti aku termasuk ahli neraka. Saat lalu menceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW, lalu beliau mengatakan justru ia termasuk ahli surga. Dengan hadis ini jelaslah bahwa tanda kutip meninggikan suara yang membatalkan amal pada ayat di atas adalah menentang Nabi dan menyalahi perintahnya, serta tidak mentaati perkataan maupun perbuatan beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian yang selanjutnya, ini kalau di sini urutannya yang ke-8 ya, berbuat bid'ah dalam agama. Karena syarat terimanya amal kata beliau adalah mengikhlaskan niat dan mutaba'ah atau mengikuti Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, wa fi riwayat man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang menciptakan atau membuat sesuatu yang baru dalam agama ini maka pasti ditolak darinya. Riwayat lain, barang siapa yang melakukan amal ibadah dengan amalan yang tidak berdasarkan yang pada agama kami, maka ia akan tertolak. Nah itu tuh sudah sering dibahas tentang masalah ini. Kalau seseorang melakukan perbuatan yang Nabi tidak pernah contohkan, tidak akan ada nilai pahalanya. Amalannya itu sendiri sudah batal, maka tidak ada pahalanya walaupun dianggap baik. Walaupun dianggap baik. Ini sekaligus juga saya luruskan teman-teman ya. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani 72, umatku 73. Umatku
73. Bayangkan kata-kata kunya di Nabi pastikan kita ini. Semua di neraka. Termasuk kita masuk neraka, gitu kan? Semua di neraka, kecuali satu. Maksudnya, kalaupun umatku masuk neraka dulu, nanti masuk surga, tapi masuk neraka dulu. Kecuali satu, enggak pakai masuk neraka. Lalu kata para sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, al-jamaah. Al-jamaah maksudnya komunitas muslim. Pemahaman ini banyak disalahpahami di zaman kita sekarang. Bahkan kita sering dengar itu. Oh, kalau selama rame-rame umat Islam melakukan berarti tidak sesat, tidak salah. Ini keliru, akhi dan ukhti. Al-jamaah sini dijelaskan dengan hadis yang lain. Yang kata Nabi SAW riwayat yang sama, Yahudi terpecah 71 golongan, Nasrani 72, umatku 73, semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Lalu ditanya, siapa ya Rasulullah? Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maksudnya adalah al-jamaah ini Nabi dengan sahabatnya. Bukan semua umat Islam. Berarti kalau mau selamat tanpa masuk neraka dulu, ikuti para nabi, ikuti Nabi dan para sahabatnya. Jadi selalu contohi mereka. Itu yang dimaksud dengan pemahaman para salafus saleh. Juga termasuk yang kesembilan yang membatalkan amal adalah melanggar larangan-larangan Allah ketika sendirian. Ini teman-teman renungi baik-baik. Hadisnya begini. Kata Nabi SAW, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amthali jibalin tihamata bidhan. فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا ونعوذ بالله. قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا أن نكون منهم ونحن لا نعلم. قال أما إنهم إخوانكم من جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خالوا بمحارم الله انتهكوها. Sungguh aku mengetahui, kata Nabi SAW, bahwa beberapa kaum dari umatku ada yang datang pada hari kiamat dengan kebaikan sebesar gunung Tihama, gunung yang sangat besar. Ya. Lalu Allah SWT menjadikannya sia-sia, bagikan debu-debu yang berterbangan. Jadi ini Nabi SAW sebutkan tentang umatnya. Ya. Umatku membawa pahala besar hari kiamat bergunung-gunung, tapi Allah hancurkan seperti debu. Thauban radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, sebutkan sifat-sifat mereka kepada kami. Jelaskan ciri-ciri mereka agar kami tidak termasuk dari golongan mereka. Maka sedangkan kami tidak menyadarinya. Lalu Nabi SAW mengatakan, ketahuilah mereka adalah saudara-saudara kalian, muslimin. Kulit mereka juga sama seperti kalian. Mereka juga menjadikan sebagian malam untuk beribadah, sholat malam, sebagaimana yang kalian lakukan. Akan tetapi, ini masalahnya. Mereka adalah orang-orang yang apabila sedang sendirian, mereka melanggar larangan-larangan Allah. Ya, jadi kalau ada kesempatan berdosa, dia buat dosa itu. Yang ke-10, senang dengan dibunuhnya seorang mukmin. Dan ini termasuk juga menghancurkan amal. Atau dia membunuh, baik dia partisipasi atau dia membunuhnya secara langsung, ya. Walaupun dengan hanya kata-kata menunjukkan alamat, ini termasuk sama. Kata Nabi SAW, man qatala mu'minan faktabata bikatlihi lam yakbalullahu minhu sarfan wala adla. Barang siapa membunuh seorang mukmin lalu ia merasa senang karena telah membunuhnya, maka Allah tidak akan menerima amal ibadahnya yang wajib maupun yang sunnah. Hadis ini riwayat Abu Dawud nomor 4270. Riwayat lain kata Nabi SAW, la yazal mu'minin mu'nikan salihan man lam yusib daman haraman fa idza asaba daman haraman ballah. Seorang mukmin akan senantiasa merasa ringan beramal, lagi soleh selama ia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Jika ia menumpahkan darah yang diharamkan, maka ia terputus. Dan mana terputusnya? Terputus dari rahmat Allah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4270. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman sekalian sengaja kita mau berantem, berkelahi, ya, mau rewa-rewa, ya, menunjukkan kehebatannya. Ya. Apa kau berantem? Ya. Ini tidak ada lagi. Setelah belajar, tidak ada lagi. Orang aja berantem, biarin saja. Suruh dia berantem sama tembok, sama pohon, terserah dia. Mau caci maki, terserah. Jangan ikut-ikutan. Kalau kita diserang, kita lawan, boleh. Tapi kalau kita layani dia atau kita mulai menunjukkan kehebatan, itu tidak benar sama sekali. Ya. Yang ke-11, tinggal di negara orang kafir harbi. Kalau tinggal di negara orang kafir umum masih boleh. Ada syarat-syaratnya, gitu kan? Tapi tinggal di negara kafir harbi, kata beliau. Disebutkan dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, wahai Nabi Allah, dulu aku bersumpah lebih dari jumlah ini untuk tidak mendatangimu dan tidak akan mengikuti agamamu, dan aku tidak mengerti apapun selain apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan nama Allah aku ingin bertanya kepadamu, dengan apa Rob mengutusmu kepada kami? Nabi menjawab, dengan membawa Islam. Dia kembali bertanya, apa ciri-ciri Islam itu?
Beliau menjawab, "Antaqul aslamtu wajhi ila Allah azza wa jal wa takhalladtu wa takhallaitu wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah. Kullul muslimi ala muslimi muharram. Akhawani nasiran. La yakbalullahu azza wa jal min musyrikin ba'da ma aslam amalan aw farakal musyrikina ilal muslimin." Engkau mengatakan, aku menyerahkan wajahku atau diriku kepada Allah. Itu kalau kau ingin selamat dan hanya beribadah kepadanya saja. Engkau dirikan solat, tunaikan zakat. Setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diganggu. Dan mereka adalah dua orang yang saling tolong menolong. Allah tidak akan menerima amalan orang musyrik setelah masuk Islam sampai ia meninggalkan negeri kaum musyrikin menuju negara kaum muslimin. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh An-Nasai jilid 7 halaman 82 sampai 83. Jadi kalau misalnya ada orang yang tinggal di negara kafir dan itu negara kafir harbi. Kafir harbi tadi adalah orang kafir yang sedang berperang dengan muslimin. Kita enggak boleh sengaja tinggal di negara mereka, harus pindah. Kata Nabi SAW, Allah tidak akan menerima amal seseorang muslim yang masuk Islam atau orang kafir yang masuk Islam yang masih tinggal di negara kafir harbi. Ya, kalau dia negara-negara kafir yang muahad, kayak Amerika, Australia, Jepang, mereka ada perdamaian sama muslimin. Muslimin bebas beribadah segala macam, itu enggak ada masalah. Tapi kalau sampai negara kafir harbi, di sana malah diganggu, dia bisa dibunuh segala macam, enggak boleh dia bertahan. Kapan dia bertahan, justru amal yang dikerjakan di sana tidak akan diterima. Yang ke-12, mendatangi dukun dan peramal. Ini sudah masyhur yang kata Nabi SAW, amal sebagiannya hancur. Hadis sahih riwayat Muslim, man ata arrafan fasalau an syai'in lam tuqbal lahu salatan atau salatun arba'ina yauma. Barang siapa yang mendatangi peramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Ya. Juga kalau dia percaya kepada dukun tersebut sampai pada tingkat kufur. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi nomor 135, Abu Dawud 3904, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun lalu membenarkan apa yang ia katakan, sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-13, durhaka kepada orang tua. Sebagaimana disebutkan ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya coba cari dalilnya langsung saja. Saya masuk kepada hadis Nabi SAW ya. Ya, hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim. Yang kata Nabi SAW, 3 golongan yang Allah tidak akan menerima amal ibadahnya yang wajib dan sunnah. Yang pertama adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini selama dia durhaka, maka amal apapun yang dikerjakan tidak akan diterima. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian adalah pecandu minuman keras atau khamar. Ini yang ke-14. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, saya langsung baca terjemahnya saja. Barang siapa meminum khamar, tidak diterima solatnya selama 40 hari. Ya, dia minum khamar tidak terima salatnya 40 hari. Jika ia bertaubat, Allah terima taubatnya. Jika ia kembali minum khamar, tidak akan diterima salatnya 40 hari lagi. Jika dia bertobat, Allah terima taubatnya. Jika ia kembali minum khamar, maka tidak diterima lagi salatnya 40 hari. Jika ia bertaubat, Allah terima taubatnya. Jika ia kembali minum khamar yang keempat kalinya, ya, maka Allah tidak akan menerima lagi taubatnya dan Allah akan memberinya minuman dari sungai Khabal. Abu Abdurrahman bertanya atau ditanya, ya, perawi hadis ditanya, sungai apakah itu? Kata dia, sungai yang berasal dari nanah penduduk neraka. Juga sabda Nabi SAW, pecandu minuman khamr, pecandu khamr atau minuman keras, bila mati, ia bertemu dengan Allah seperti penyembah berhala. Pada saat dia tidak taubat tentunya ya, kalau dia taubat berbeda. Kemudian yang ke-15, berdusta dan beramal dengannya, maksudnya menjadikan sebagai rutinitas. Kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada' ta'ama wa syaraba. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perilaku dusta, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makanan dan minumannya pada saat puasa atau tidak diterima. Yang ke-16, memelihara anjing kecuali untuk menjaga ternak, kebun atau berburu. Kata Nabi SAW, man amsaka qalban yanqusu min amalihi kulla yawmin kiratun wa fi riwayah kiratan illa qalba harthin aw qalba masyiyah. Barang siapa yang memelihara anjing, maka setiap hari pahalanya berkurang 1 kirat. Dalam riwayat lain 2 kirat, kecuali anjing yang menjaga tanaman atau ternak.
Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari jilid 6 atau jilid 4, maaf, halaman 360. Yang dimaksud dengan qirat satu gunung ya. Jadi kalau orang sengaja pelihara anjing, maka di rumahnya hanya karena menganggap ini kesenangan, ini hobi dan seterusnya, maka akan hilang pahalanya setiap hari 2 gunung. Kemudian yang ke-17, budak yang lari dari tuannya sampai dia kembali. Begitu juga yang ke-18, wanita yang durhaka kepada suaminya sampai ia kembali taat. Kedua ini, yang ke-17 dan 18 ini disatukan dalam sebuah riwayat. Ithnani la tujawidu salatuhuma ru'usuhuma abdun abika min mawali hatta yarji ilaihim wa imra'atun asad zawjaha hatta tarji'. 2 golongan yang solatnya tidak sampai melewati kepalanya, tidak diterima. Biar dia solat 1000 rakaat pun gak akan diterima. Budak yang kabur dari tuannya sampai ia kembali, dan wanita yang durhaka kepada suaminya sampai ia kembali taat. Ya. Ini semua tidak akan diterima solat. Ini peringatan keras bagi ibu-ibu ya. Jadi jangan sampai pikir dia tinggalkan ranjang suaminya hanya kena ngambek lalu dia solat tahajud lalu dianggap diterima. Tidak akan diterima. Bukan cuma itu, amal wajibnya pun tidak diterima sampai dia kembali kepada ketaatan pada suaminya. Yang ke-19, orang yang menjadi imam sedang makmum benci kepadanya. Solat yang sedang dia kerjakan tidak diterima. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, Thalathatun la tujawizu salatum adhanahum. Saya ulangi, Thalathatun la tujawizu salatuhum adhanahum. Al-abdul abiku hatta yarji, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit, wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. 3 golongan yang salat mereka tidak melewati telinga mereka atau tidak diterima oleh Allah. Budak yang kabur sampai ia kembali, wanita yang melewati malam sementara suaminya marah kepadanya, dan imam suatu kaum sementara mereka membencinya. Diriwayatkan Tirmidzi jadi 2 halaman 192. Yang ke-20, tidak menyapa saudara muslim tanpa alasan syar'i. Disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hanya karena sombong, hanya karena tidak mau, tidak ada sesuatu yang memicu dia untuk itu. Kata Nabi SAW, tuftau abwabul jannati yawmal itsnaini wa yawmal khamis wa yukfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi syahna fayuqal anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha. Pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis, maka diampunilah setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Senin sama Kamis, walaupun dia lagi tidak puasa, diampuni dosanya. Kecuali seseorang yang bertengkar dengan saudaranya, dikatakan kepada malaikat, tunggulah sampai keduanya berdamai, tunggulah sampai keduanya berdamai, tunggulah sampai keduanya berdamai. Ya, yang dimaksud di sini adalah teman-teman sekalian tentu dibahas oleh para ulama ya. Orang yang tidak ada sebab, hanya masalah teknis lapangan, hanya karena temannya lupa janji, hanya karena ini lalu kemudian dia boikot, dia tidak mau sama sekali menegur temannya, dia benci. Kalau temannya berusaha minta maaf segala macam tetap dia tidak mau, temannya diterima, diampuni dosanya, dia tidak diampuni dosanya. Dan ini berbeda kasusnya kalau misalnya dia membenci seseorang karena perbuatan salahnya dan dia sudah nasihatnya tidak mau dengar. Ini yang Nabi SAW sebutkan, 2 orang yang nanti akan naungi pada hari kiamat di naungan Allah, tidak naungan kecuali naungannya. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena berpisah karenanya. Makna berpisah karenanya adalah dia bermisah, dia menjaga hubungan sama temannya itu, menjaga jarak karena temannya tidak mau tinggalkan kemaksiatan. Ini tidak ada masalah. Kurang lebih ini teman-teman sekalian dibahas, alhamdulillah kita sudah selesaikan. Ada 20 poin daripada pembatal keamalan tersebut. Ada yang membatalkan amal secara keseluruhan, ada juga yang membatalkan sebagiannya. Semoga kita bisa ambil manfaat darinya dan Allah menyelamatkan kita dari pelanggaran-pelanggaran ini. Allahu a'lam. Baik, begitu saya teman-teman sekalian, saya rasa kita cukupkan dengan seperti ini karena sudah jam 12 lewat. Semoga saja apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita insyaAllah, dan semoga saja dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh dosa yang pernah kita lakukan tidak terkecuali Allah maafkan dalam majlis kita ini, dan Allah balik gantikan menjadi pahala. Dan kita tidak pernah berhenti mendoakan agar Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan juga dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah tanamkan iman dan amal saleh kepada para pemimpin kita dan juga seluruh masyarakat Muslim Indonesia, dan Allah mengakurkan antara Muslimin dengan orang-orang non-Muslim dalam satu keluarga negaraan yang baik. Dan semoga Allah lunasi utang negara ini dengan semudah-mudahnya, dan juga Allah menjadikan Indonesia sebagai contoh bagi negara yang lain. Semoga juga saudara-saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa,
di Ugru, di Cina dan dimanapun yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sama disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar pasti dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.